Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Mafiska, BP 161042-2006. Hari ini saya akan menjelaskan praktikum struktur hewan mengenai sistem organ pada mamalia. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu baki bedah. Yang kedua adalah gunting bedah. Yang ketiga adalah skalpel atau pisau bedah. Yang keempat adalah pinset. Yang kelima adalah silet. Yang keenam adalah jarum pentul warna-warni. Untuk bahan yang digunakan pada mamalia ini adalah mus musculus atau mencit. Mus musculus yang saya gunakan adalah mus musculus sepasang, yaitu jantan dan betina. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi yang saya amati setelah melakukan pembedahan yaitu dimulai dari epiglotis, lalu berlanjut ke trakea atau tenggorokan yang ini, lalu paru-paru yang ini. Kebetulan paru-paru yang saya amati ini agak sedikit hancur karena kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan atau sistem digestivum yang dimulai dari mulut dan gigi, lalu esofagus atau kerongkongan yang bergabung dengan tenggorokan istilahnya, lalu hepar atau hati yang sudah saya pisahkan. Selanjutnya yaitu ventriculus atau lambung dan pankreas yang berdekatan. Lalu jejunum atau usus kosong yang ini, lalu duodenum atau usus 12 jari yang ini, lalu usus besar atau caecum atau kolon yang ini, lalu selanjutnya bagian paling bawah yaitu rektum dan berlangsung ke anus. Pada ini juga dapat diamati yaitu appendix atau usus buntu yang terletak di dekat kolon atau usus besar. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau peredaran darah yang dapat saya amati yaitu hanya bagian jantung saja yang saya sudah pisahkan, yang terletak di sini di dekat paru-paru. Ini jantung. Baiklah, untuk sistem rangka dan otot atau skeletal dan muskularis itu sebenarnya tergabung. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu sistem skeletalnya. Sistem skeletal yang pertama yaitu tengkorak. Tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak, tengkorak atau kranium. Lalu pada bagian ini terdapat bagian tulang belakang atau kolumna vertebralis, lalu bagian sternum atau tulang dada. Selanjutnya yaitu bagian costae atau tulang rusuk. Ini kebetulan tidak nampak seluruhnya karena terlindungi oleh bagian otot. Selanjutnya yaitu pelvis atau tulang ekor yang ini. Lalu bagian femur yang ini. Selanjutnya yaitu tibia dan fibula yang ini, bagian tulang kering dan betis. Lalu bagian selanjutnya yaitu bagian jari, yaitu bagian tarsus yang ini.
bagian karpal dan metakarpal, itu bagian jari-jari. Untuk bagian otot yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama terdiri dari masset. Masset itu tulang. Pertama itu masset, yaitu otot yang terletak pada bagian rahang kunyah. Lalu sternokepalika, bagian leher dan kepala. Kebetulan hal ini tidak jelas karena sudah hancur. Lalu pectoralis, yaitu bagian yang melindungi dada dan diafragma. Lalu rectus abdominalis, terletak di bagian tengah perut yang ini. Selanjutnya itu obliquus abdominalis yang terletak di samping perut yang ini, yang tipis ini. Lalu bagian bicep dan tricep. Bicep dan tricep ini terletak pada bagian tangan dan kaki, itu otot tangan. Yang pertama itu bicep yang terletak di bagian atas, lalu tricep yang letak di bagian bawah. Selanjutnya yaitu latissimus dorsi, itu bagian dari punggung, keseluruhan punggung itu dari leher sampai pelvis. Yang bagian garis putih ini disebut dengan linea alba. Hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk sistem muskularis dan skeletal yang merupakan sistem yang tergabung. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk sistem saraf. Sistem saraf yang dapat saya amati yaitu bagian otak. Bagian otak terdiri atas cerebrum atau otak besar yang ini. Ini otak besar. Lalu selanjutnya otak kecil atau cerebellum.